Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi, saya salah satu praktisi HRD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan wawasan atau berbagi tentang fakta di dunia kerja bagi lulusan SMA atau SMK. Di sana ada 4 kuadran atau 4 tipe orang dalam mendapatkan pekerjaan di dunia kerja bagi lulusan SMA atau SMK. Yang pertama adalah kuadran yang pertama, disebut kuadran pertama. Dia biasanya langsung kerja ke PT 2 tahun atau 3 tahun kemudian selesai kontrak. Bagi teman-teman yang masuk ke kuadran ini, biasanya itu mereka sedikit lebih beruntung. Kenapa? Mereka biasanya lolos rangkaian seleksi, baik itu akademisi, kemudian nilai rapotnya yang lebih bagus dibanding teman-teman yang lain, kemudian juga tinggi badannya yang lebih tinggi dibanding yang lain, kemudian juga ada tes lari, ada tes kesehatan, kemudian juga lolos psikotes, dan biasanya mereka diterima di perusahaan-perusahaan yang besar, salah satunya otomotif. Nah, lambat laun mereka bangga dengan pekerjaannya, dan ini berimbas kepada gaya hidupnya. Kemudian yang tadinya seorang atau anak yang mendapatkan atau cara mendapatkan uang tinggal minta ke orang tua, tapi sekarang dia sudah bisa mendapatkannya sendiri. Akhirnya mereka punya teman, kemudian mereka nongkrong-nongkrong, kongko bareng ke kafe, kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi? Waktu berlalu begitu cepat, akhirnya kontrak 2 kali atau 3 kali dan habis kontrak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Biasanya mereka masuk ke kuadran 3. Untuk kuadran 3 nanti saya jelaskan. Nah, ada positifnya atau kelebihannya untuk orang-orang atau teman-teman yang masuk ke kuadran ini. Biasanya tidak ada pungli. Kenapa? Karena dia masuk ke perusahaan langsung, tidak melewati perantara atau ongkung. Kemudian, namun ada juga negatifnya. Biasanya tingkat kesulitan untuk masuk perusahaan secara langsung itu sangat susah sekali. Dan yang berikutnya adalah namanya juga SMK atau SMA. Untuk mendapatkan status menjadi karyawan tetap itu susah. Jadi saya tekankan lagi, untuk kuadran 1 kelebihannya adalah tidak ada pungli, tetapi kesulitannya atau negatifnya adalah tingkat persaingannya sangat ketat. Oke, itu kuadran pertama. Kemudian lanjut kepada kuadran kedua. Kuadran kedua pun sama. Ini masuk ke perusahaan langsung dan biasanya juga lagi-lagi kontrak. Untuk masuk ke kuadran 2, biasanya ada beberapa channel. Yang pertama, masuk internship. Bagaimana cara masuk internship? Biasanya tuh dia bisa melalui sekolah atau kirim email atau kirim lamaran ke HRD-nya, kemudian lolos. Setelah itu dia internship, biasanya 2 bulan atau 3 bulan, setelah bagus, performanya bagus, akhirnya dia direkrut oleh perusahaan. Itu salah satu channelnya. Kemudian yang kedua, dia biasanya punya orang dalam, entah itu saudaranya, entah itu orang kenal dari orang tuanya, akhirnya dia masuk ke perusahaan itu dan dipekerjakan. Kemudian yang berikutnya, yaitu ada orang penting atau dititipkan orang penting. Misalkan perusahaan itu sedang mengurus sesuatu di pemerintahan dan pemerintahan itu ingin mendapatkan balas budinya ke perusahaan itu. Oknum, ya, yang dikatakan oknum, kemudian dititipkan seseorang atau yang ingin dititipinya, kemudian masuk ke sana. Dan di kuadran ini ada positifnya. Itu positifnya yang pertama adalah penghasilannya biasanya lebih besar dibandingkan kontrak outsource atau yayasan.
Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, penghasilnya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah ciri negatifnya. Ciri negatifnya yang pertama adalah untuk lolos ke kuadran ini, ke kuadran 2 itu harus orang beruntung. Kenapa? Karena untuk lolos internship juga susah. Untuk punya orang dalam pun susah juga, apalagi dititipkan oleh orang penting. Kemudian, namun ada hal negatifnya nih. Kalau kita dititipkan oleh orang penting, biasanya ada admin atau pungli. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin membahas kuadran 3. Dan ini dibandingkan kuadran 1, 2, atau 4, ini yang paling banyak dihuni. Kenapa? Karena ini adalah tentang outsource atau yayasan. Biasanya tidak banyak persyaratan, yang penting ijazah ala kadarnya, administrasi ala kadarnya, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah biaya admin untuk masuk outsource itu. Kenapa? Wajar. Karena si yayasan itu atau perusahaan outsource itu harus memperkenalkan dia ke perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama. Namun yang negatifnya ketika kita masuk outsource ada beberapa. Satu, jika yayasannya main-main atau outsource-nya main-main, biasanya ada pungutan lain selain dia mendapatkan fee manajemen dari perusahaan. Kemudian yang kedua, jika direkomendasikan oleh oknum ke yayasan outsource itu, dia itu dimintai 2 kali, yaitu sama oknumnya dimintai biaya, yang kedua oleh lembaga outsource-nya. Kemudian ada kuadran yang terakhir, yaitu kuadran 4. Dan kuadran keempat ini dia tidak langsung kerja setelah lulus, tetapi dia mencoba untuk mengenali dirinya dulu, apa potensinya. Kemudian setelah dia mengetahui potensinya, dia mengikuti sertifikasi keahlian. Contoh, misalkan saya seseorang yang baru lulus SMK dan saya tertarik ke sebuah perusahaan otomotif misalkan. Dan salah satu keahlian di sana adalah saya harus bisa mengendarai mobil, dan saya sebelumnya nggak bisa, sehingga saya di sana belajar dulu mobil, kemudian saya mendapatkan SIM, baru saya terjun ke dunia kerja. Kelebihannya yang kuadran 4 adalah lebih ahli dibandingkan yang lainnya, sangat ahli di bidangnya, tetapi butuh waktu untuk mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan bidangnya itu. Dan lagi-lagi biasanya kalau tidak sabar, yang di kuadran 4 ini dia akhirnya tergoda untuk masuk ke kuadran 3, yaitu lewat outsource itu sendiri. Dan saya ingin menitik beratkan bahwa berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4, yang terpenting kita harus melakukan satu, yaitu bersyukur. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang itu tidak mudah. Persaingan begitu banyak. Bisa jadi lowongannya 1, tapi yang melamar ribuan. Otomatis kita harus bersyukur. Karena apa? Karena posisi yang kita miliki bisa jadi itu merupakan impian orang-orang di luar sana. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita untuk berinvestasi. Investasi untuk apa? Menabung atau hal-hal yang lainnya yang notabene itu soal untuk di kemudian hari ketika kita tidak bekerja. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita harus meningkatkan selalu kompetensi kita. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan pekerjaan adalah orang-orang yang punya kompetensi. Ada istilah yang sangat tidak sedap didengar, tapi ini untuk memacu kita untuk selalu memiliki kompetensi, yaitu karyawan tetap itu ibaratnya anak kandung, karyawan kontrak itu ibaratnya anak tiri, dan karyawan outsource atau yayasan itu layaknya anak pungut. Nah, supaya dalam ketiga istilah tadi, karyawan tetap, karyawan kontrak, atau karyawan outsource, kita selalu bisa bersaing, kita harus memiliki kompetensi. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kompetensi, dia akan selalu bisa lolos dalam kompetisi. Dan tentunya ketika lolos dalam kompetisi itu, kita bisa berkontribusi. Jangan jauh untuk negara dulu, tetapi setidaknya
untuk orang-orang yang terdekat, yaitu kita bisa berkontribusi untuk orang-orang yang kita sayangi, yaitu keluarga kita. Terima kasih. Saya Andi, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa beri dukungannya dengan cara likes, komen, dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.